Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Akmarina. Saya adalah calon guru penggerak KKK 10 PGP 065 Kabupaten Garut. Pada hari ini saya akan melakukan percakapan pra-observasi terhadap rekan saya. Silakan Ibu untuk memperkenalkan diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Astriani. Saya mengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia di SMK Negeri 4 Garut. Baik. Halo Ibu Renia, apa kabar? Alhamdulillah sangat baik Bu Akmal. Ya. Baik Ibu, hari ini saya akan melakukan percakapan pra-observasi ya Bu ya terhadap Ibu. Kebetulan saya ditugaskan untuk melakukan supervisi terhadap rekan sejawat. Adapun tujuan dari percakapan pra-observasi ini adalah untuk mempersiapkan Ibu dalam proses belajar mengajar supaya Ibu lebih siap lagi dan lebih percaya diri lagi ya Bu ya. Ya, siap. Baik Ibu, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan, boleh Bu? Siap, boleh. Silakan. Nah, saya ingin menanyakan tujuan pembelajaran Ibu yang akan Ibu tujukan kepada peserta didik apa ya Bu ya? Oke, terima kasih. Tujuan pembelajaran yang sudah saya rencanakan untuk peserta didik tahun pelajaran sekarang yaitu tentang teks prosedur, yang mana tujuannya diharapkan siswa setelah mempelajari materi ini ya mampu menulis teks prosedur tentunya sesuai dengan kaidah kebahasaan dan struktur teksnya yang runtut gitu. Baik, jadi mampu memahami ya Bu ya? Ya. Nah, area mana Ibu yang akan Ibu kembangkan berdasarkan tujuan pembelajaran tersebut Bu? Area yang ingin saya kembangkan setelah pembelajaran ini ya, diharapkan peserta memiliki kemampuan bernalar kritis ya untuk mampu berbahasa atau berkomunikasi dengan tujuan konteks sosial secara akademik ataupun untuk dipersiapkan di dunia kerja nanti. Kebetulan kita kan SMK ya Bu ya, ada kesana berkaitan dengan dunia kerja, sehingga pelajar menjadi pribadi yang kreatif atau selalu berkarya dengan mengutamakan penggunaan bahasa Indonesia untuk memajukan peradaban bangsa Indonesia. Baik Ibu, luar biasa, sudah mengandung P5 ya Bu ya? Insya Allah. Profil pelajar Pancasila Iya, Ibu ya. tentunya. Baik. Nah Ibu, selanjutnya saya ingin mengetahui bagaimana rancangan pembelajaran yang akan Ibu lakukan, mulai dari strategi apa yang akan Ibu lakukan, kemudian metode dan model yang akan Ibu lakukan. Bisa diceritakan Bu? Metode atau model pembelajaran yang saya akan terapkan itu rencananya adalah model pembelajaran PJBL, karena ini berbasis produk ya, nanti ada hasilnya project dari anak-anak, yaitu hasil karya tulis menulis teks prosedur itu tadi ya, produknya itu teks prosedur yang insya Allah akan dipublikasikan di media sosial mereka masing-masing. Itu melatih untuk kreativitas yang tadi sesuai dengan area pengembangan dirinya. Hasilnya bukan hanya disimpan oleh pribadi tetapi dipublikasikan di media sosial bahwa mereka mampu berkreasi, berkarya gitu. Luar biasa Ibu ya, Ibu mengintegrasikan pembelajaran dengan teknologi ya Bu ya. Memang zaman sekarang harus begitu kan Bu ya. Harus menyesuaikan dengan zamannya ya Bu ya. Ya, sesuai dengan kodrat zaman. Betul, iya. Ya, baik Ibu. Nah, tadi Ibu akan melakukan pembelajaran dengan model PJBL ya Bu ya. Nah, bisa diceritakan Ibu bagaimana tuh media pembelajaran yang akan digunakan itu oleh Ibu apa ya Bu? Media pembelajarannya saya sudah menyediakan video pembelajaran tentang teori ya, teks
prosedur itu sendiri dalam bentuk audio visual. Oh gitu. Jadi sudah berbentuk video ya Bu ya? Ya. Baik. Nah Ibu, kita akan merencanakan untuk observasi kelas ya. Kira-kira Ibu ada waktu kapan? Apa mau disesuaikan dengan jadwal Bu? Ya, tentu. Nah, Ya. kapan Ibu jadwal Ibu untuk mengajar? Jadwal saya mengajar berkaitan dengan bab teks prosedur ini ada di tanggal 25 Juli 2024. Insya Allah jam ke-6 sampai jam ke-8. Baik. Nah, boleh saya tahu di kelas apa Bu? Di kelas otomotif. Di kelas otomotif Ibu. Animasi, mohon maaf. Animasi. Iya. Oh, di kelas animasi ya Bu ya? 11 animasi. Baik Ibu, nanti saya akan berkunjung ya Ya. ke Ibu pada tanggal 25 ya? 25. Pada tanggal 25 untuk melihat bagaimana Ibu mengajar. Nah, kemudian Ibu nanti akan ada percakapan pasca observasi ya Bu ya. Nanti insya Allah akan dilaksanakan 1 bulan ke depan Bu ya, bersama pengajar praktik saya. Apa Ibu siap? Insya Allah Mas siap membantu. Baik. Membersamai ya. Ya, baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Terakhir ya dari saya Ibu, apa sih yang Ibu dapat setelah percakapan kita ini Ibu? Ya, terima kasih. Yang saya dapat dari kerjasama kita ya, kerjasama kita hari ini, alhamdulillah mendapatkan banyak inspirasi dan tentu saja termotivasi untuk memberikan pelayanan terbaik untuk peserta didik kita sesuai dengan yang dianjurkan oleh kurikulum di zamannya ini gitu. Semakin termotivasi saya. Ya, sangat luar biasa sekali Ibu. Terima kasih atas waktunya. Mari kita akhiri. Demikian percakapan praobservasi dari kami. Sampai jumpa pada video pasca observasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Ya. Apa kabarnya hari ini? Baik. Sudah siap ya belajar bahasa Indonesia ya? Ya. Sebelum kita mulai, saya mau cek dulu kehadirannya hari ini. Nia, Alfikra, Arif, Beno, totalnya 39, satu orang tapi atas nama Arif ya. Jadi yang hadir hari ini 38. Oke, silakan dipimpin doa terlebih dahulu. Bisa biasanya mari kita berdoa curang dalam hati mulai. Terima kasih. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan pelajaran kita hari ini dilimpahkan keberkahan Allah yang Maha Kuasa. Ya. Meskipun hari ini pembelajaran dilaksanakan siang hari, saya harap kalian tetap semangat ya untuk mengikuti pelajaran kita. Siap? Siap. Siap? Siap. Untuk mengembalikan konsentrasi kalian, saya punya satu game ya
yang akan kita mainkan bersama-sama secara berpasangan, ya, dengan teman satu bangku. Clue gamenya adalah mendekat, menjauh, dan tangkap. Saya minta satu orang untuk jadi simulasi kamu, sobat. Perhatikan baik-baik ya, yang di belakang juga semua di depan. Tangannya begini. Ya. Kelihatan nggak? Urut sedikit. Nah, ketika saya sebutkan menjauh-jauh, ya, menjauh-jauh, menjauh-jauh, ya, mendekat, 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 maju, menjauh, tangkap. Kamu berusaha hindari. Jadi kelihatan siapa yang fokus, kamu, saya, atau teman saya. Pak, maka saya bilang tangkap, yang tangannya terbuka menangkap, temannya yang merapatkan tangan, hindari. Siap? Siap. Kita mulai. Saja. Ayo. Makanya kan supaya kelihatan. Satu, dua, tiga, mulai. Ya. Menjauh. 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 Mendekat. Menjauh. Mendekat. Mendekat. Menjauh. Menjauh. Tangkap. Ada yang tidak tertangkap berarti sudah konsentrasi. Siap belajar? Siap. Kita masuk pada materi pembelajaran kita hari ini. Ternyata game sederhana itu bisa membangkitkan kembali semangat belajar. Motivasi belajarnya menjadi meningkat. Kita masuk pada pembelajaran di semester baru. Ya. Pada kali ini bab yang akan kita pelajari adalah tentang teks prosedur. Ya. Tujuan pembelajaran teks prosedur ini, ya, diharapkan kalian mampu, ya, menganalisis atau mengidentifikasi unsur-unsur kebahasaan, ya, yang biasa digunakan dalam teks prosedur. Kemudian kalian mampu memahami struktur teks kebahasaannya, struktur pembangunnya, apa saja yang disusun dalam teks prosedur. Itu harus dipahami sebagai pengetahuan awal kalian. Berikutnya masuk ke ranah keterampilan. Setelah kamu mampu mengidentifikasi, menganalisa, ya, teks prosedur karya orang lain, kalian diharapkan mampu untuk menulis teks prosedur dalam bentuk teks. Karena sekarang zamannya zaman digital, zaman teknologi, maka kamu generasi pelajar sekarang diharapkan mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi. Karya yang kamu
membuat itu jangan hanya disimpan di dalam tas atau di dalam lemari. Ya, karya-karya tertulis bisa diangkat, ya, menjadi satu karya audio visual, apalagi kalian program karya animasi yang berkaitan dengan multimedia teknologi. Kalian bisa belajar otodidak dari berbagai sumber. Teks prosedurnya setelah dalam bentuk tertulis, ya, kamu praktikkan secara audio visual, diedit menjadi satu kesatuan video yang utuh, menarik. Bu, pada ditambahan perkenalan diri di bagian awal boleh. Ya. Tugas ini akan dibuat berdasarkan kelompok. Kelompoknya akan dibentuk berdasarkan minat bakat kalian. Ya, karena dari 40 siswa, 38 ya siswa ini, ya, mungkin saja kebutuhannya berbeda, cara belajarnya berbeda. Bu, saya lebih senang mendengarkan, ya, sehingga materi yang disampaikan oleh guru itu lebih berserat. Oh Bu, saya mah resep ningalikeun ibu guru nyarios di payung, itu akan mudah terserap. Abi mah Bu, resep ibu guru nulis. Ada juga yang lebih senang praktik. Nah, nanti kita buat kelompoknya itu berdasarkan kebutuhan kalian. Ada yang berkebutuhan auditori, visual, dan kinestetik. Nanti kalian bisa saling melengkapi. Sok baik, Ku Abi bagian tulis, Ku Abi bagian ngadangkeun materi. Kinestetik mensurvei bahan yang diperlukan oleh kelompok. Jadi simbiosis mutual itu yang dinamakan gotong royong dalam kelompok. Mencerminkan, ya, profil pelajar Pancasila. Siap? Siap. Siap? Siap. Oke, sebelum kita masuk pada pembagian kelompok, ya, saya mau kalian kerjakan dulu, ya, lembar yang saya bagikan. Kalian cukup menuliskan jawabannya saja, A, B, atau C, sesuai dengan kebutuhan kalian. Paham? Paham. Tolong didistribusikan ke bangku satu. Satu bangku satu. Pulang. Oke. Mana? Di kertas 2 lembar. Silakan mulai dikerjakan, waktunya 10 menit dari sekarang. 5 menit cukup ya? 5 menit dari sekarang. Tidak usah. Tidak perlu menggunakan kalimat, cukup hurufnya saja. Dikerjakan dengan cepat. Semuanya ada 30 soal. Yang sudah selesai, silakan dihitung jumlah jawaban huruf A, ya, jumlah huruf jawaban B, jumlah huruf jawaban C. Dihitung ada berapa A, ada berapa B, ada berapa C. Gitu. Waktunya sudah habis, saya pulang.
Dihitung dulu. Jumlah jawaban A ada berapa? Jumlah jawaban B ada berapa? Begitupun dengan jawaban C ada berapa? Dihitung. Sudah. Lebih banyak jawaban apa? A. 10 dari A. Lingkari jawaban yang paling banyak jumlahnya. Misal A 13, B berapa? A, C 2. Lingkari. Ibu AB sama Lingkari. Lingkari. Sudah ya? Sebelah sana sudah? Yo. Sudah? Yang paling belakang sudah? Sudah. A, B, C. B. Kamu? C. Yang lain? A. Oke. Untuk yang lebih banyak jawaban A, silakan berkumpul di depan. Samping kiri saya. Ya, bawa kertasnya. Kertasnya di bawah. Lewat situ. Nanti jalan. Sama. Ya, nanti duduk dulu. Ya, duduk dulu. Yang jawabannya sama, duduk dulu. Yang jawabannya sama, duduk dulu. Ini khusus kelompok A. Sekarang untuk kelompok B, maju ke depan, ada di samping kanan saya. B. B. Di sini B. 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 Ini C ya. Oke, yang C silakan berkumpul. Sini. Itu kelompok C. AB. AB. Yang AB ada sama. Itu BC. BC. Kamu cenderungnya kemana? A atau B?
Ke C. 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 Kamu? A. Oke, silakan duduk yang C dengan yang C. Yang B dengan yang B. Yang A dengan yang A. Sekarang ini kelompok B duduk di deret ini. Kamu C, cari empat C. C, ini kosong. Ini balik ke kosong ya. Ayo, sini. Nama aja. Atau kamu laki-laki kita kasih. Oh, perempuan di sini. Ini kelompok B ya. Ini kelompok B. Kelompok A silakan. Nah ya, ini kelompok A yang biasanya ya pembelajarannya akan diterima dan mudah diserap secara visual. Secara visual. Ini adalah kelompok B. Pembelajaran, entah itu pembelajaran sosial, pembelajaran secara akademik, biasanya mudah diterima dan diserap ketika dalam bentuk auditorium, pendengaran. Jadi kadang mungkin mendengarkan. Kalau ini lebih ke kontak mata, melihat gambar, tulisan, lambang dan lain sebagainya. Sedangkan ini adalah tim kinestetik. Yang mana pola belajarnya harus dengan praktik langsung. Perlu dipraktekkan sehingga dia menjadi mahir. Oke, kita belajar berdasarkan kebutuhan berdiferensiasi. Diferensiasi. Kebutuhan masing-masing individu. Ya, kita buktikan dengan menyaksikan tayangan video yang akan saya putar sekarang. Ini tidak ada kursi, coba ambil kursi. Oke, kursian cukup? Oke, nyaman dengan belajar begitu? Nyaman. Kinestetik. Di sana belajarnya tidak pasif, cenderung aktif, bergerak, kadang-kadang nyari informasi dan lain sebagainya. Ya, tapi itu yang memberikan pembelajaran untuk kinestetik. Oke, semua silakan diperhatikan video yang akan saya putarkan. Nanti di akhir pembelajaran akan ada quiz. Silakan disimak. Siswa dapat mengidentifikasi unsur dan kaidah pembacaan teks prosedur kompleks. Siswa dapat menulis teks prosedur kompleks dengan struktur dan bahasa yang mumpuni. Langkah-langkah pembelajaran kita kali ini adalah: silakan anak-anak simak video pembelajaran kali ini. Catat poin-poin yang dianggap kalian penting. Kemudian, isilah beberapa soal melalui tautan di kolom deskripsi sebagai bentuk evaluasi. Belum melaksanakan materi ini agar mendapatkan manfaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita berdoa terlebih dahulu sambil menundukkan kepala. Doa dimulai. Baiklah anak-anak, sebelum kita masuk ke pembahasan materi, Ibu akan menayangkan contoh video animasi teks prosedur.
namanya yaitu sapi. Kalian boleh pakai sosis ayam atau sosis sapi. Nah, kita potong-potong sosisnya. Jika sudah dipotong-potong seperti ini, lalu kemudian kita goreng. Goreng sampai sosisnya benar-benar matang ya. Goreng, goreng, goreng. Nah, ini sepertinya sudah matang, lalu angkat sosisnya. Nah, ini dia sosisnya sudah jadi. Jangan lupa pakai saus dan juga kecap ya supaya tambah enak. Langsung aja kita icip. Anak-anak, setiap hari manusia pasti melakukan suatu kegiatan, misalnya memasak, menggunakan alat elektronik, atau mengurus dokumen. Agar dapat melakukannya dengan benar, kita memerlukan petunjuk untuk melakukan kegiatan-kegiatan tersebut. Petunjuk itulah yang disebut dengan istilah prosedur. Dalam contoh video tadi, tentu teks prosedur sangat dekat dengan keseharian kita. Anak-anak, sebelum kita mempelajari mengidentifikasi unsur dan kaidah kebahasaan teks prosedur kompleks dan juga menulis teks prosedur kompleks untuk struktur dan bahasa yang disebut, pahami terlebih dahulu terkait apa itu teks prosedur. Teks prosedur merupakan jenis teks yang banyak dijumpai di sekitar kita. Teks prosedur memberitahu kita bagaimana suatu dikerjakan melalui serangkaian langkah atau tindakan dalam berbagai konteks. Jenis teks ini dapat kita jumpai dan sesungguhnya kita pun sering berkomunikasi dengan menggunakan teks prosedur. Adapun struktur dari teks prosedur yaitu yang pertama tujuan, yaitu hal yang berisikan tujuan pembuatan teks prosedur. Kedua, material, yaitu berisi bahan, alat, atau material yang diperlukan. Tetapi tidak semua teks prosedur memiliki hal ini. Yang ketiga, langkah-langkah. Bagian ini berisi langkah-langkah yang untuk memperoleh hasil yang sesuai dengan tujuan teks prosedur. Dalam teks prosedur ada dua jenis teks prosedur, yaitu yang pertama ada teks prosedur sederhana, yaitu teks yang melibatkan hanya dua atau tiga langkah saja, yang seperti membuat dokumen di Word. Yang kedua, teks prosedur kompleks, teks yang menjelaskan langkah-langkah secara lengkap serta jelas tentang cara melakukan sesuatu. Ya, seperti membuat logo menggunakan Corel Draw. Kita akan mengidentifikasi unsur dan kaidah kebiasaan teks prosedur kompleks. Kaidah kebahasaan yang ada pada teks prosedur kompleks yakni ada kata ganti atau pronomina adalah kata ganti yang digunakan untuk menggantikan benda yang menamai seseorang atau sesuatu secara tidak langsung. Contoh, kita, kamu, mereka. Kemudian, konjungsi disebut juga dengan kata hubung. Pada teks tersebut terdapat dua konjungsi yang digunakan, yaitu konjungsi syarat. Contoh, kita, apabila, seandainya. Selain itu, konjungsi temporal adalah konjungsi yang mengandung kata waktu. Contoh, kemudian, setelah itu, selanjutnya. Adapun kalimat imperatif, yaitu kalimat yang mengandung perintah. Kemudian, kalimat deklaratif, yaitu kalimat yang berisi pernyataan. Dan yang terakhir, kalimat interrogatif.
yaitu kalimat yang berisi pertanyaan. Yuk anak-anak, ingat kembali pemaparan tadi dengan menjawab quiz berikut. Pernyataan yang benar tentang teks prosedur adalah B. D. D. D kan? Pernyataan yang benar tentang teks prosedur adalah D atau B? B. Kita bukti nggak? jawabannya D. Selanjutnya, Struktur teks prosedur yang tepat adalah struktur teks prosedur yang tepat adalah B. A. Pendahuluan, isi dan penutup. B. Tujuan, material, langkah-langkah dan penutup. C. Pernyataan umum, pernyataan khusus dan simpulan. D. Pendahuluan, petunjuk dan penegasan ulang. Kemudian E. Pernyataan umum, deskripsi bagian dan deskripsi manfaat. D. jawabannya B. Mana yang B? Mana yang tidak menjawab? Terima kasih ya sudah menyimak. Lanjutkan. Berikut yang bukan kaidah kebahasaan teks prosedur adalah yang bukan kaidah kebahasaan teks prosedur. Kata teknis, kalimat persuasif, kata kerja material, kata kerja imperatif, atau konjungsi perbandingan. menggunakan jawabannya E. Konjungsi temporal yang dipakainya ya. Kalau perbandingan itu namanya membandingkan ya. Yang satu dengan yang lainnya. Yang biasa digunakan di prosedur itu bukan konjungsi apa tadi? Perbandingan, bukan ya, tapi konjungsi apa? Temporal. 1. Buka Microsoft Word. 2. Klik break dokumen. 3. Dokumen baru siap digunakan. Dilihat dari disampaikan, langkah tersebut merupakan jenis teks prosedur. Jawabannya Hanya terdiri dari beberapa langkah. tahapan dalam menyusun teks prosedur adalah jawabannya Jawabannya tujuan dari penulisan teks. tujuan dari penulisan teks prosedur kompleks. Tujuannya apa? Untuk menjelaskan ya, urut itu sama dengan rut. Kita buktikan. Teks prosedur kompleks adalah jawabannya B. Ya. Yuk anak-anak, kita kembali lagi ke pembahasan selanjutnya. Itu ya pemahaman awal kalian tentang teks prosedur. Nanti setelah kalian ya dibuatkan kelompok kecil, karena saya lihat ya yang visual, yang auditory dan kinestetik itu kelompoknya banyak, berarti kita harus bentuk kelompok kecil ya agar mampu melanjutkan proyek tugas bahasa Indonesia berikutnya.
Ya, minggu depan kalian akan diajak untuk berkelompok mencari literasi tentang pengertian, struktur, kaidah kebahasaan. Ya, tadi yang diputar di media, ya, pembelajaran kita hari ini hanya sebagian kecil. Kalian bisa mencari literasi dari berbagai media. Buku paket bahasa Indonesia yang ada di perpustakaan kan? Boleh. Dari media sosial elektronik boleh. Yang hubungannya dengan teks prosedur. Ya. Setelah itu kalian adopsi, kalian identifikasi, amati, buat dalam satu makalah. Ya. Hasil pembuatan makalahnya dipresentasikan di depan kelas. Jika sudah diperiksa dan direvisi, baru dilanjutkan dengan tugas proyeknya. Tugas proyek itu berbentuk produk. Karena apa? Model pembelajaran yang kita gunakan ya pada bab ini adalah model pembelajaran PJBR berbasis proyek. Kalian harus mempunyai produk dari pembelajaran kita pada bab ini. Kalau dibayangkan itu pasti akan sulit. Ya, segala sesuatu itu jika dibayangkan terasa berat. Bukan dibayangkan tapi dijalankan, dikerjakan secara bertahap. Insya Allah akan selesai. Berikan yang terbaik. Karena apapun yang dikerjakan dengan baik, insya Allah hasilnya pun akan baik. Yang kinestetik saya yakin membuat video prosedur itu akan menyenangkan karena kamu akan lebih dituntut aktif. Ya, story akan menyimak apa yang akan dikerjakan bagaimana kamu meluapkan selera potensi secara visual dalam bentuk elektronik. Ini kalian manusia, kalian pun bisa membuat ini. Siap ya? Ya, oke. Minggu depan kita lanjutkan pembelajaran kita berkaitan teks prosedur. Sebelum kita akhiri pembelajaran, apakah ada pertanyaan yang akan diajukan tentang proyek kita kah atau tentang materi yang kita pelajari tadi? Ya, kita akan buat kelompok kecil karena kalau di satu proyek kecil dikerjakan oleh terlalu banyak orang, saya yakin itu tidak kurang produktif ya. Nanti yang satu tidak bekerja, yang lainnya bekerja, itu kan tidak menyeluruh. Kita buat kelompok kecil supaya pembagian tugasnya merata. Oh ini bagian ini bagian ini. Untuk kelompok berapa orang? Nanti kita hitung dulu ada berapa kebutuhannya. Ya, kita kondisikan sesuai dengan kebutuhan kelas masing-masing. Karena di kelas ini mungkin kebutuhannya A, tetapi di kelas lain mungkin kebutuhannya B. Saya akan analisa berdasarkan hasil dari tes asesmen diagnostik yang saya. Ya. Jadi sekarang itu pembagian kelompok tidak berlaku lagi asal nama berurutan berdasarkan absen. Nah, tapi disesuaikan dengan kebutuhan pelajar. Pelajar itu siapa kalian? Ya, supaya potensi yang di dalam dirinya berkembang. Siap? Siap. Ada pertanyaan? Sudah ya? Tidak ada pertanyaan? Cukup ya? Kita simak refleksi pembelajaran hari ini.
Ini kesimpulan pembelajaran kita. Baik anak-anak, demikianlah pemaparan materi teks proses ini. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas kekurangan selama proses pemaparan. Semoga anak-anak dapat memahami dengan baik ya. Jika anak-anak berlupa paham, silakan anak-anak semua mengucapkannya. Tetap semangat anak-anak. Ibu izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi pembelajaran hari ini kita belajar tentang pengertian teks prosedur, ulang langkah membuat teks prosedur, kebahasaan sampai dengan struktur. Yang depan saya harap kalian sudah membawa ya materi tentang yang tadi kita pelajari lebih lengkap supaya presentasinya lebih maksimal. Itu ya. Oke, mungkin itu pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan bisa memberikan banyak manfaat ya. Alhamdulillah. Akhir kata, saya Renia Astriani mengucapkan terima kasih. Ya. Semangat terus untuk belajar. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Akmarina. Saya calon guru penggerak angkatan 10 dari SMK Negeri 4 Garut. Pada hari ini saya akan melakukan percakapan pasca observasi dengan rekan saya Ibu Renia Astriani. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu Akma. Ya, mohon maaf mengganggu sebentar ya waktunya. Iya, tidak. Di sini saya ingin berbincang dengan Ibu setelah saya melakukan observasi dengan Ibu di kelas tadi. Apa boleh, Bu? Boleh. Di sini saya akan melakukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Akan saya mulai pembicaraannya, Ibu ya. Nah, adapun tujuan dari pembicaraan ini bukan saya ingin menilai Ibu, tetapi di sini saya juga sama-sama belajar terhadap apa yang sudah Ibu lakukan di kelas tadi. Nah, yang ingin saya tanyakan, bagaimana perasaan Ibu setelah tadi melakukan pembelajaran di kelas? Terima kasih, Bu Akma. Bismillahirrahmanirrahim. Perasaan saya setelah melaksanakan pembelajaran tadi di kelas tentu sangat bahagia dan selalu menyenangkan. Ya, sangat semangat sekali ya. Tadi Iya. saya Ibu melihatnya itu sangat penuh dengan senyum. Ya. Tadi pas pembelajaran. Apakah yang sudah Ibu lakukan di kelas tadi sudah sesuai dengan rencana, Bu? Ya, setelah tadi kita melakukan pembelajaran di kelas sesuai dengan jam pelajaran yang sudah terjadwal ya. Alhamdulillah semua sudah tercapai ya, meskipun mungkin ada beberapa yang memang perlu diperbaiki. Nah, apa yang kira-kira menurut Ibu perlu diperbaiki dari pada saat Ibu melakukan pembelajaran tadi di kelas? Ya, beberapa hal yang perlu diperbaiki dalam pembelajaran di kelas itu adalah bagaimana menggali atau membangkitkan siswa yang masih belum percaya diri atas
potensi yang ada di dalam dirinya ya, baik secara alamiah ataupun secara kodrat gitu. Oh gitu. Karena pada hakikatnya yang saya ketahui setiap siswa itu pasti memiliki potensi di dalam dirinya. Nah, PR bagi saya tentunya selaku pendamping belajar siswa itu tentunya harus terus memotivasi siswa yang belum percaya diri. Baik, berarti Ibu ingin mengembangkan ranah dari segi sikap ya kepada peserta didik. Apa betul, Bu? Dua aspek semuanya tentunya ya. Ada 3 aspek ya, mungkin dari mulai pengetahuan, keterampilan sampai dengan sikap itu perlu kita dampingi secara konsisten sebetulnya. Wah, luar biasa sekali Ibu ya. Nah, Ibu apakah tadi ketika Ibu melakukan pembelajaran di kelas, apa Ibu menghadapi kendala? Ya, kendalanya ya mungkin di luar kehendak kita ya, Bu Akmal. Yang namanya teknologi itu kadang tidak bisa kita kontrol ya, meskipun sudah kita siapkan dengan begitu maksimal, ada saja hal-hal yang memang di luar kendali kita ya. Ternyata jaringan koneksi internet di sekolah kita kurang maksimal ya, belum maksimal mungkin gitu. Meskipun demikian, tadi saya lihat Ibu sudah melewati itu semua dengan lancar ya Bu ya, apa yang saya katakan benar? Iya, Ya. alhamdulillah bisa teratasi gitu. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya adalah apa yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang ingin Ibu kembangkan? Ketercapaian yang ingin saya kembangkan intinya itu tetap berpegang pada tujuan pendidikan kita zaman sekarang ya, yaitu menerapkan prinsip P5 ya, yang mana saya selalu menekankan kepada peserta didik itu tentang keimanan dan ketakwaannya dulu. Karena setelah aspek ini ditanamkan secara maksimal, saya yakin aspek-aspek yang lain pun akan selaras mengikuti dengan jalannya begitu. Wah, Ibu sangat luar biasa sekali ya dalam mengajar dan juga dalam memiliki visi misi sebagai gurunya ya Bu ya. Nah, kalau nanti Ibu mengajar materi itu lagi, apa yang akan Ibu lakukan ke depannya? Ya. Berkaitan dengan materi yang tadi kita pelajari yaitu teks prosedur ya, karena saya di sini mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia. Saya selalu berusaha untuk menjalin kolaborasi dengan guru-guru mata pelajaran yang lain ya. Ranah kecilnya saya berkolaborasi dengan guru mata pelajaran produktif sesuai dengan kompetensi yang diminati dulu oleh siswanya. Kemudian untuk ranah lebih luasnya saya cakupkan dengan kolaborasi semua mapel. Nah, karena apa? Konteksnya pembelajaran teks prosedur ini bisa dikolaborasi dengan berbagai mata pelajaran gitu, sehingga selain kita bisa melihat minat bakat siswa sesuai dengan kompetensinya di sekolah, ternyata mungkin siswa punya potensi atau minat di bidang atau mata pelajaran yang lain begitu. Wah, luar biasa sekali Ibu sudah memunculkan istilah kolaborasi ya, meskipun ini masih belum semua guru memahami hal ini. Nah, menarik sekali tadi apa yang Ibu bilang bahwa Ibu ingin mengkolaborasikan seluruh guru. Nah, menurut Ibu bagaimana sih atau program apa sih yang bisa dilakukan untuk bisa mengkolaborasikan seluruh guru itu? Ya, tentunya ya, program yang harus kita lakukan yang pertama adalah berkomunikasi ya secara komprehensif, supaya apa?
kita dapat saling berbagi praktik baik antar mata pelajaran. Kira-kira mata pelajaran A dengan B bisa dikolaborasikan pada bab apa gitu. Ya, itu harapan saya ke depannya seperti itu. Minimal dimulai dulu dari mata pelajaran yang saya ampu. Saya sudah melakukan kolaborasi ini dengan guru mata pelajaran produktif, kemudian mata pelajaran agama. Alhamdulillah itu sudah berjalan ya, komunikasi dulu antar guru mata pelajaran yang ada di sekolah gitu. Ya. Nah, tadi Ibu mengatakan harus ada komunikasi yang komprehensif ya. Dari angka 1 sampai 10, kira-kira angka berapa yang bisa Ibu berikan yang dapat menggambarkan kalau komunikasi yang komprehensif itu bisa berdampak pada kolaborasi yang akan Ibu rencanakan? Grade-nya kurang lebih 80 juga itu sudah bisa menunjang kalau menurut saya. Kalau 100% itu kan mungkin ya bukan hal yang tidak mungkin, tetapi perlu upaya ekstra ya. Ya minimal 80. Ya. Nah, kira-kira mulai kapan nih Ibu akan melaksanakan rencana-rencana Ibu seperti kolaborasi dengan guru yang lain tadi? Ya mungkin mulai dari jadwal berikutnya ya. Menunda pekerjaan yang baik itu kan tidak baik juga ya, maka hal yang baik itu disegerakan dikerjakan itu akan lebih baik begitu. Nah, Ibu selain hal-hal yang disampaikan Ibu tadi, lalu apalagi kompetensi yang ingin Ibu kembangkan ya pada nanti pembelajaran Ibu selanjutnya? Ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan itu adalah tentang kreativitas, kemudian nilai gotong royong, ya, kerjasama kepada peserta didik ya, khususnya di mata pelajaran saya bahasa Indonesia. Baik, Ibu sangat luar biasa sekali, sudah ada jiwa-jiwa menggerakkan di dalam diri Ibu, dan semoga itu bisa menjadi nilai lebih ya di dalam diri Ibu. Nah, berdasarkan hasil dari catatan saya kemarin mengobservasi, saya mencatat ada beberapa hal yang sudah Ibu lakukan. Yang pertama, saya mengamati Ibu sudah mengenal pembelajaran diferensiasi. Ibu juga sudah menerapkannya pada anak-anak, mulai dari memberikan produk yang berbeda-beda, Ya. betul? Iya, Kepada peserta didik betul. sesuai dengan gaya belajarnya. Iya. Nah, kemudian juga saya juga mencatat Ibu sudah memberikan ice breaking kepada anak-anak. Nah, di sini saya mencatat ada hal-hal yang mungkin bisa ditambahkan nanti di kemudian hari ketika Ibu melakukan proses pembelajaran. Di antaranya adalah menerapkan pembelajaran sosial emosional Ibu, ya, di kelas kepada peserta didik. Dan juga jangan lupa ketika Ibu memulai pembelajaran, waktu itu kan Ibu pertemuan pertama ya dengan peserta didik. Iya. Nah, ada keyakinan kelas yang harus dibentuk beserta peserta didik. Oh iya, baik. Nah, mungkin itu hanya sekadar masukan dari saya sebagai pengamat waktu kemarin saya mengobservasi Ibu di kelas. Nah, pertanyaan dari saya dicukupkan. Terima kasih Ibu atas waktunya. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian percakapan observasi saya dengan rekan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.